Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Heart listener, kita akan segera ikuti program The Voice, Return to the Bible. Kami hanya suara yang kecil, tapi kami menyampaikan firman yang berada daripada mulanya, yaitu Logos, firman yang hidup, yang berada bersama dengan Allah. Dialah Allah. Bersama Yayasan Genia Sunesis. Selamat mengikuti. Shalom, heart listener, selamat malam dan bagaimana kabarnya? Semoga damai sejahtera Yesus menyertai kita semua pada malam hari ini. Ya, kembali hadir The Voice, Return to the Bible, program yang mengabarkan firman Allah yang daripada mulanya. Bersama saya Andri Pangestu, dan malam hari ini kita ditemani oleh Pak Astan. Selamat malam Pak Astan. Andri, selamat malam. Heart listener, selamat malam. Ya, juga ada Ibu Sri. Selamat malam Ibu Sri. Selamat malam Andri, selamat malam heart listener. Oke ya, kita masih ada di pelajaran gambar kehendak Allah ya, betul ya. Nah, malam hari ini kita akan masuk ke sesi yang kelima, yaitu manusia adalah objek kasih Allah ya. Kita langsung saja ke Pak Astan nih ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan manusia itu adalah objek kasih Allah, Pak Astan? Ya, malam ini kita akan membahas manusia adalah objek kasih Allah ya. Heart listener, seperti yang kita ketahui bahwa Allah yang kita sembah orang Kristen adalah Allah yang hidup ya. Iya. Dia adalah Allah yang esa, Allah pencipta satu-satunya. Dialah yang hidup dan yang memiliki kehendak ya. Allah menciptakan segala sesuatu itu untuk dirinya. Allah sangat mengasihi dirinya sebelum ada penciptaan itu ya, sebelum ada penciptaan sorga, sebelum ada penciptaan bumi ya. Pada waktu itu Allah berada dengan sendiri dan sendirian ya. Allah mengasihi dirinya dan yang bersama dengan dirinya, yaitu anak kekasihnya ya. Karena itu Allah menciptakan sorga untuk anak kekasihnya. Seperti itu yang kita ketahui begitu ya. Lalu beberapa sesi kita juga membahas bagaimana Allah menciptakan sorga yang begitu luar biasa, sorga yang begitu indah, yang terbaik. Itu diciptakan untuk anak. Lalu di sorga itu juga ada diciptakan ciptaan, yaitu malaikat ya. Malaikat itu dari awalnya sudah diciptakan untuk melayani di sorga, untuk bersama-sama dengan Allah dan melayani untuk kepentingan Allah begitu ya. Lalu seperti yang kita bahas, bagaimana ada malaikat yang merosot ya, yaitu malaikat Luciel, malaikat yang cantik ya, bagaimana dia itu memiliki sifat yang sombong dan dia ingin melebihi dari ciptaan yang lain dan menganggap dirinya itu seperti pencipta ya. Oleh karena itu Allah mengurung dia di alam maut, di dunia kegelapan ini ya. Alam maut ini adalah tempat yang paling rendah, yang paling kotor, seperti tempat sampah ya, tempat pembuangan. Nah, disitulah malaikat Luciel yang berubah nama menjadi Lucifer beserta antek-anteknya itu dibuang ke alam maut ini ya. Nah, di sini kita belajar mengenai bahwa siapa Allah itu. Karena Allah itu sendirian, hanya dialah yang memiliki hidup itu ya. Karena itu di surat Yohanes juga dikatakan bahwa Allah itu kasih. Tapi kasih itu bukan Allah, Andri ya. Allah itu kasih, artinya hanya dialah satu-satunya yang memiliki hidup itu begitu. Hanya dialah satu-satunya yang penuh dengan kemuliaan ya. Jadi kalau misalnya banyak orang kan berkata iblis itu akan melawan Allah, terus sepertinya Allah itu juga bisa berkelahi melawan iblis begitu ya. Nggak perlu gitu. Sebenarnya Allah itu menyatakan sifatnya aja, maka iblis itu binasa begitu. Ya, iblis itu adalah ciptaan. Dia memerlukan hidupnya Allah ya. Dengan dia melepaskan diri dari Allah saja, dia itu nggak ada hidup sebenarnya gitu ya. Dia ditaruh di alam maut ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan dusta, tidak ada hidup ya, tidak ada kemuliaan Allah begitu ya. Itu sebenarnya dari sini kita tahu bahwa setiap ciptaan yang berusaha melawan Allah atau yang menentang Allah atau yang mencobai Allah, yang tidak seturut dengan kehendak Allah, itu ujung-ujungnya yang rugi ciptaan itu sendiri begitu. Dia akan kehilangan hidupnya Allah, akan kehilangan kasihnya Allah begitu, Andri. Nah, itu penciptaan malaikat ya, Andri ya. Nah, terus kalau manusia itu sedikit berbeda. Kalau kita boleh melihat sebenarnya
manusia itu nasibnya itu sebenarnya dari awal juga kelihatannya susah ya. Manusia itu kan seperti yang kita ketahui diciptakan di alam maut ini gitu ya. Ya. Alam maut ini juga kotor, tidak ada hidup, tidak ada kemuliaan. Nah, di tempat yang kotor inilah manusia diciptakan. Seperti yang kita ketahui di Kejadian 1, bagaimana Allah pertama kali memberikan terang ciptaan kepada alam maut ini, lalu dimulailah penciptaan bumi dan isinya, sehingga akhirnya manusia diciptakan, begitu. Ya, karena itu berbeda, Andri, antara selain fungsinya, juga kalau malaikat itu sebelumnya sudah tinggal di sorga yang penuh dengan hidupnya Allah, ya. Tapi kalau manusia itu ibaratnya itu diciptakan itu di tempat yang nggak enak gitu ceritanya ya, nggak ada kemuliaan, nggak ada hidupnya Allah begitu. Tapi Alkitab mencatat lain, Andri. Ada janji Allah bagi manusia sebenarnya. Ya, karena itu malam ini kita membahas bagaimana bahwa manusia itu adalah objek kasih Allah sebenarnya. Ya, kita orang Kristen nanti sering berpikir begini. Waktu kita baca di Yohanes 3 ayat 16, ya, kita sering tahu ayat ini bahwa Allah itu begitu besar mengasihi dunia ini, ya, sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa ya, melainkan memperoleh hidup yang kekal begitu. Nah, ini sebenarnya orang Kristen ya, apalagi yang sudah menerima Yesus, menerima Roh Kudus, dia harus bertumbuh, Andre. Ya, kalau tidak nanti pola pikirnya seolah-olah sepertinya itu karena manusia itu jatuh dalam dosa, buru-buru tuh Tuhan turun ya kan. Tuhan Yesus turun dari sorga menolong manusia begitu ya. Nah, tapi malam ini kita mau mengajak heart listener ya, supaya bisa memiliki iman dan juga memiliki pengenalan yang lebih jauh, lebih dalam akan kehendak Allah begitu. Jadi jauh, Andri, sebelum penciptaan sorga, sebelum penciptaan bumi, Allah itu udah menetapkan ya bahwa nanti manusia akan diciptakan. Ya, manusia akan diciptakan serupa dan segambar dengan gambar rupanya, begitu. Ya, jadi meskipun manusia itu nanti diciptakan di alam maut ini, tapi ada tujuannya dan juga ada upahnya untuk manusia itu, Andri, begitu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa anak manusia itu mau menerima sorga, tapi dia mau rendah hati. Dia bilang, Bapak, aku mau menerima sorga, ya, sorga yang Bapak ciptakan untuk aku, tapi aku mau menerimanya itu dengan kerendahan hati ya. Di Filipi dikatakan sekalipun anak itu setara ya, setara dalam sebagai Allah, tapi dia mengosongkan keilahiannya, dia mengosongkan kealahannya, ya, mengambil rupa menjadi seperti ciptaan. Bukan hanya ciptaan, tapi dia mengambil tempat yang paling rendah gitu. Di Filipi itu dikatakan dia mengambil rupa hamba, dia mengambil jalan anak manusia. Karena itu manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Ya, nah seperti yang kita ketahui bagaimana di Kejadian manusia yang sudah diciptakan, ya, berkembang biak, terus dari begitu banyak manusia dipilih satu, ya, dihembuskan napas hidup sehingga menjadi makhluk atau ciptaan yang hidup. Itulah Adam begitu, ya. Dari Adam diambil tulang rusuknya, ya, dan dinamakan Hawa, ya. Nah, mereka berdua ditugaskan untuk memelihara Taman Eden dan juga diberikan perintah karena mereka itu adalah keberadaan rohani ya, untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi seperti yang kita ketahui bagaimana iblis itu melalui ular menipu mereka berdua ya. Akhirnya mereka pun jatuh dalam dosa dan keluarlah mereka dari Taman Eden. Nah, sejak itulah Andri dan hard listener, manusia mengalami banyak masalah. Ya, bagaimana Adam dan Hawa hidupnya berkelimpahan di Taman Eden, tapi begitu mereka itu terputus dari Allah, mereka keluar dari Taman Eden, kutuk itu menghampiri mereka, Andri. Ya, kita lihat bagaimana keturunannya Adam dan Hawa ya, Kain dan Habel mereka saling membunuh, ya, bahkan sampai dalam sejarah manusia, kalau kita lihat di Alkitab, bagaimana manusia itu mengalami rupa-rupa penderitaan, ya, bahkan di dalam tugas pelayanan Yesus pun ya, waktu Yesus datang 2000 tahun yang lalu, ada yang menderita pendarahan sampai belasan tahun, ada yang buta, ya, ada bermacam-macam masalah gitu, ya. Nah, di situ waktu mereka berjumpa dengan Yesus,
mereka mengalami hidup Iya. itu, ya. Nah, karena manusia itu diciptakan sesuai kehendak Allah, dipilihlah Adam, lalu dipilihlah Nuh, Abraham, sampai yang kita ketahui bagaimana melalui Abraham Allah berjanji ya, melalui keturunannya nanti akan menjadi keturunan yang bisa menginjak kota-kota musuhnya ya, Ya. diberikan kuasa begitu, dan janji Allah itu terus berjalan, Andri, ya, sampai kita lihat bagaimana keturunan Abraham yang sudah 400 tahun ada di Mesir ya, diperbudak, terus mereka melalui Musa mereka dibawa dipimpin oleh Allah ya, sampai ke tanah Kanaan, sampai akhirnya juga bisa mendirikan bait ya, sampai di Yerusalem. Lalu melalui Alkitab kita juga tahu akhirnya Yesus pun lahir ya dari keturunan Ibrani, dan Yesus datang begitu. Ya. Nah, Yesus datang pun dia menyatakan nama Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa yang pertama bagaimana Yesus yang begitu rendah hati, dia mau menerima sorga ya, karena itu dia mengambil jalan yang paling rendah. Nah, itu sudah dilakukan, digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua juga dia membinasakan perbuatan iblis. Ya, dengan kebangkitan Yesus kita tahu bahwa iblis dibinasakan begitu. Ya, tapi di sini ada yang menarik, Andri. Gimana menariknya, Pak Hasan? Jadi waktu di kayu salib, ya, di dalam kesakitannya, ya, Yesus dia itu sampai berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, begitu ya. Betul. Ya, di dalam kesakitannya Yesus, dia melihat kasih Bapa terhadap manusia loh, Andri. Ya, di situ dia sampai melihat begini, betapa manusia yang memang diciptakan sesuai dengan kehendak Allah, dan itu sudah digenapi oleh anak ya, oleh Yesus, dan Allah juga memberikan anaknya supaya manusia itu diselamatkan begitu. Ya, di dalam kesakitannya ya, bagaimana Allah itu sebenarnya sepertinya itu tidak mau melihat Yesus gitu waktu di kayu salib. Karena Yesus itu sedang menanggung dosa manusia ya. Betul. Allah itu sebenarnya Allah yang kudus. Ya, dosa besar, dosa kecil sama Allah dibinasakan di hadapannya gitu ya. Bagaimana Allah itu tidak mau melihat anak yang paling dikasihnya itu sedang menanggung dosa manusia gitu. Di situ Yesus bisa melihat betapa besar kasih Bapa itu untuk manusia begitu. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana Allah itu yang memiliki kehendak ya, dan kehendaknya itu digenapi oleh anak. Allah itu juga memberikan kesempatan untuk manusia ya, supaya bisa bersama-sama dengan anaknya kelak di sorga, Andri, begitu. Jadi dari sini kita harus belajar lebih luas lagi, lebih dalam lagi, bahwa Allah itu memiliki rencana sebenarnya untuk manusia. Ya, Allah menciptakan manusia sebagai jalan anak Allah, yaitu Yesus yang keluar dari pangkuan Bapa untuk masuk ya ke manusia, menjadi yang kecil, yang hina di alam maut ini ya, supaya ia mengenapi menerima sorga dan juga membinasakan perbuatan iblis. Dan apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu di kayu salib itu semuanya sudah digenapi oleh Tuhan Yesus ya. Dengan kebangkitan Yesus ya, maka iblis dibinasakan. Artinya apa? Yang memiliki hidup itu hanya satu-satunya Allah. Dengan kebangkitan Yesus, maka hukum maut kalah oleh hukum hidup, Andri. Begitu. Ya, dengan kebangkitan Yesus, iblis dinyatakan sebagai yang bersalah. Dalam hal ini karena manusia diciptakan di alam maut, manusia juga diberikan reward, diberikan upah. Ya, karena itu Yesus mencurahkan darah, menebus kita gitu. Ya, karena itu kita manusia harus bisa menerima kasih Allah. Sebenarnya manusia itu, Andri, basically-nya dia itu yang bisa menerima kasih Allah. Buktinya apa? Kita manusia, kita belajar ya, bagaimana kita itu, kenapa kita memilih agama misalnya, kenapa kita berusaha berbuat baik, karena kita merindukan untuk kita itu dapat perkenanannya Allah, ya kan? Tapi seperti yang kita belajar di Alkitab, nggak mungkin manusia itu bisa mendekati Allah. Sejak Adam jatuh dalam dosa, Adam dan keturunannya termasuk kita nggak bisa bertemu dengan Allah. Ya, karena itu Yesus mengatakan begini, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, akulah hidup itu. Mari lewat aku supaya kamu bisa bertemu dengan Allah, begitu. Karena itu manusia diberikan kasih karunia. Percaya Yesus mendapat keselamatan. Begitu, Andri.
Oke, ya. Jadi Pasan, kalau singkatnya malaikat itu diciptakan sebagai roh-roh yang melayani ya. Iya, Sedangkan roh hamba itu, roh Andri, hamba ya. betul. Sedangkan manusia itu diciptakan menjadi objek dari kasih Allah Betul, ya. Sehingga tugasnya manusia itu sebenarnya tinggal menerima kasih Allah aja Betul ya. sekali. Ya, karena dengan dia dipakai untuk sebagai jalannya supaya Yesus datang, Iya. ya, untuk menerima sorga, dan juga setelah dia menyelesaikan tugasnya, ya, manusia juga diberikan kesempatan. Iya. Bahkan dikatakan bukan seperti malaikat ya, kalau Iya. malaikat kan hamba, Iya. tapi kalau manusia apa? Menjadi anak-anak anak-anak Allah. Allah ya. Rumah kita di rumah Bapa, Andri, Oke. begitu. Ya, jadi hard listener ya, topik pada malam hari ini sangat indah sekali ya. Jadi manusia itu adalah objek kasih Allah. Jadi di mana tugas kita sebagai manusia itu setelah mendengarkan kasih karunia daripada Yesus itu tinggal hanya menerima saja ya, Ya. kasih Allah itu, dan kita menikmatinya kasih Allah. Oke, hard listener, kita akan kembali lagi setelah pujian berikut ini. Tapi sebelumnya hard listener, jika ingin bertanya, silakan mengirimkan pertanyaan melalui SMS di 0898 3300931 ya. Sekali lagi 0898 3300931 atau melalui WhatsApp ya, bisa WhatsApp langsung di nomor tersebut. Juga bisa mengirimkan via email ke lotengmarkus@gmail.com ya. Kita kembali lagi setelah pujian berikut ini. Oke, hard listener, kita kembali lagi di The Voice Return to the Bible ya. Kalau tadi Pak Hasan sudah menjelaskan bahwa manusia itu adalah objek kasih Allah ya. Tapi di awal Pak Hasan mengatakan penciptaan manusia diciptakan di alam maut ini gitu ya. Dan juga banyak mengalami aniaya atau tekanan, itu akibat dari dosa gitu ya. Nah, saya mau bertanya nih ke Ibu Sri ya. Kalau manusia itu adalah ciptaan Allah, juga dia yang berdosa. Juga malaikat Lucifer itu juga ciptaan Allah dan dia berbuat dosa. Jadi sebenarnya benih dosa ini berasal dari mana nih? Apakah dari Allah
Karena Allah yang menciptakan mereka semua gitu. Bu Sri bisa jelaskan? Oke ya. Seperti yang kita tahu ya Andri dan juga heart listener, bahwa segala sesuatu tidak ada yang tidak diciptakan. Iya. Hanya Allah saja yang berada dengan sendirinya. Tapi segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Oke. Seperti yang kita sudah tahu juga. Iya. Sorga itu yang diciptakan. Betul. Malaikat itu juga yang diciptakan. Betul. Alam maut ini pun itu juga diciptakan. Betul. Termasuk manusia Iya. ya. Tapi kita ini juga tidak boleh berpikir bahwa Allah juga yang menciptakan dosa. Jangan berpikir Oke, seperti itu. oke. Kenapa? Dosa datang dari iblis, bukan dari Allah. Coba ya, kita lihat ya di 1 Yohanes 3 ayat 8. Oke. Di situ dikatakan, iblis berbuat dosa daripada mulanya. Iya. Nah, dosa itu artinya yang berpaling dari Allah. Siapa yang dari awal yang berpaling dari Allah? Malaikat, ya Lucifer yang merosot. Malaikat yang mempunyai kehendak bebas Iya. dan sebenarnya adalah tujuannya diciptakan untuk taat melayani. Iya. Dia memilih keinginannya sendiri untuk menentang Allah. Jadi dosa pertama kali terjadi di sorga dan itu dilakukan oleh malaikat. Oke. Itulah sebabnya dikatakan iblis yang menyebabkan terjadinya dosa dan membawa di dalam dirinya sendiri benih dosa. Jadi asal dosa atau tadi benih dosa atau keinginan berbuat dosa itu pertama kali dari Lucifer ini ya. Iya. Bukan dari manusia dong Iya. ya. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Sebaliknya, jika manusia jatuh karena segala macam kelemahannya atau bahkan manusia bertindak seperti iblis sekalipun, Oke. seperti yang menentang Allah, Oke. iblis dapat membuat manusia menjadi bawahannya, bisa juga menjadi milik iblis selama-lamanya. Dia bisa lakukan iblis itu. Iya. Iblis juga bisa melakukan untuk mengendalikan manusia, untuk melakukan pekerjaan iblis, bisa juga gitu loh. Tapi satu yang tidak bisa dia lakukan, iblis tidak bisa menanamkan benih dosa di dalam diri manusia. Jadi, di dalam diri manusia tidak ada benih dosa. Iya. Manusia dari mulanya dilahirkan dari benih Allah. Iya. Kita sudah belajar, Andri, dan juga heart listener ya, dari beberapa waktu lalu ya, bahwa Adam adalah manusia pertama yang memiliki roh. Iya. Jadi dia adalah yang memiliki benih Allah. Iya. Gambarannya seperti benih yang jatuh di semak duri dan kemudian tidak bertumbuh. Nah, dari perumpamaan ini ya, benih itu siapa sih? Benih itu adalah kita ya, benih yang dari Allah. Ya. Jadi kalau dia nggak bertumbuh, itu bukan karena benihnya itu jelek, tapi karena benih itu jatuh di tanah yang tidak baik. Nah, pertanyaannya, di mana tanah yang tidak baik itu? Yaitu di alam maut ini. Oke. Jadi, hal manusia berdosa itu karena sementara waktu dikuasai oleh iblis karena berada di alam maut ini. Dan iblis ini adalah raja penguasa alam maut ini. Tapi, manusia sekalipun berbuat dosa dan dikuasai oleh iblis, dia tidak memiliki benih dari dosa itu sendiri. Ya, jadi jelas ya, listener ya, bahwa manusia itu tidak memiliki benih dosa ya, melainkan dari iblis atau dari si Satan itu ya. Oke. Iya. Nah, tadi Pak Hasan sudah menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan sebagai objek kasih Allah dan menerima kasihnya Allah dengan tanpa batas. Oke. Itu sebabnya iblis sangat menentang dan cemburu kepada manusia. Kalau saja Allah menempatkan manusia ini di luar alam maut ini, tentu manusia itu tidak akan menerima kasih Allah. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, karena alam maut ini tidak ada kekudusan Allah, kebenaran Allah, tidak ada hidupnya Allah. Beda dengan sorga yang penuh dengan kemuliaan dan kebenaran Allah, penuh dengan hidupnya Allah. Itu sebabnya. Jadi Allah tuh sangat mengasihi manusia karena manusia kekurangan ini. Kekurangan kemuliaan Allah, kekurangan hidupnya Allah. Itu yang diperdulikan. Maka manusia hidup di alam maut ini sangat menderita. Seperti kita tahu dari zaman dulu. Adanya perang, adanya aniaya, ada segala macam bencana. Itu dikarenakan kenapa bisa terjadi? Karena
kurang adanya hidup karena tidak ada hidupnya Allah. Makanya segala peristiwa, coba kita pikir Andre, di sorga apakah terjadi perang? Tidak. Nah, itulah yang membedakan. Nah, dunia ini juga tidak bisa mengenal kasih Allah. Nah, untuk bisa mengenal kasih Allah harus ada objek. Nah, itulah sebabnya manusia diciptakan sebagai objek yang dapat menerima kasih Allah. Nah, dari sini kita udah tahu ya Andri dan juga Hartisner bahwa memang malaikat dan manusia sama-sama diciptakan, tapi dengan tujuan yang berbeda, ya. Nah, seperti yang kita tahu juga, sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia menderita tiada akhir dan kutuk datang ke atas manusia terus-menerus dan dari generasi ke generasi selanjutnya. Dalam hal ini membuat manusia menyadari ketidakmampuannya hidup tanpa pertolongan Allah. Coba kita pikirkan, ketika kita bergumul untuk membebaskan diri dari penyakit, kutuk, dan dosa, siapa yang dapat menolong keadaan kita? Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan dalam Matius 20 ayat 28, di situ juga dikatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Allah tidak ingin dunia mengenalnya secara agamawi atau secara filosofi. Kita adalah orang Kristen yang berbeda. Beda dengan orang dunia. Mereka, orang dunia mendirikan agama dengan filosofi ataupun teori agamawi dan hal itu dijadikan sebagai patokan. Dunia ini sebenarnya memerlukan Kristus, bukan doktrin. Hidup kita juga bukan doktrin, adalah sesuatu yang nyata. Dialah satu-satunya, Allah yang kita sembah adalah satu-satunya kebenaran. Tanpa Kristus, dunia tidak ada harapan. Yang ada hanya adalah kutuk yang kekal. Ini adalah suatu fakta, bukan doktrin, tapi itu adalah kenyataan yang sesungguhnya. Allah menginginkan melalui darahnya manusia mengalami kasihnya dan pengampunannya secara nyata. Bukan juga secara doktrin, tapi secara nyata. Kita bisa lihat dari Alkitab bagaimana peristiwa Yesus mati disalib dan mencurahkan darah, dan itu dicatat oleh mereka dan mereka menjadi saksi, bukti bahwa Yesus itu datang dan itu adalah sebagai bukti yang nyata. Pengampunannya adalah sesuatu yang nyata. Allah yang tidak kelihatan mengungkapkan dirinya dan kehendaknya kepada manusia dengan memperlihatkan darahnya. Bahkan juga kita dijadikan menjadi anak Allah yang menerima janji Allah. Dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan, jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu kita menderita bersama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi Andri dan juga Hartisner, dari sini kita tahu bahwa kita bukan saja yang mendapat pengampunan, tetapi juga yang menerima janji-janji Allah. Nah, jadi betapa beruntungnya kita itu dilahirkan sebagai manusia. Kita akan merasa bahwa kita adalah manusia yang sangat beruntung jika kita menerima kematian Yesus dan juga menerima keselamatan yang diberikan oleh Yesus, memperoleh hidup yang kekal. Kita akan sungguh merasa kita adalah yang diberkati karena kita menerima kasih anugerah Allah. Tapi bagi mereka yang meninggal tetap sebagai orang berdosa adalah orang yang malang, yang tidak mempunyai pengharapan selamanya karena menolak karunia yang diberikan oleh kematian Kristus. Oleh karena tubuh manusia ini berasal dari debu dan kembali menjadi debu, iblis menginjak-injak tubuh manusia semaunya. Seperti yang kita tahu, kelemahan manusia ada pada tubuh. Oleh sebab itu, tubuh manusia ini menderita. Kehidupan manusia sekarang menjadi lebih sulit daripada kehidupan malaikat. Itu dikarenakan manusia memiliki tubuh. Manusia tidak dapat membawa penyakit atau kemiskinan kepada malaikat. Tapi sebaliknya, malaikat-malaikat itu dapat menyesatkan manusia. Maka manusia ini juga disebut sebagai hamba sengsara.
penderitaan yang dialami manusia adalah sesuatu yang harus disyukuri. Kenapa? Karena kita menderita sebagai penuntun untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Kita harus bersyukur. Roh jiwa manusia diciptakan untuk menerima imbalan. Ketika berada di luar Yesus, manusia ditekan oleh iblis. Tapi saat manusia berada di dalam Yesus Kristus, manusia menerima janji yang telah dijamin. Allah tidak menciptakan manusia tanpa alasan. Allah pun tidak membiarkan manusia mati tanpa alasan. Dengan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, itulah sebagai imbalan. Itulah yang dikatakan kasih karunia. Dan kewajiban manusia adalah menerima kasihnya. Sama seperti anak-anak yang tumbuh di dalam kasih orang tuanya. Manusia juga harusnya menerima kasih Allah. Adalah dosa besar jika kita menolak dan menentang kasih Allah. Cara manusia menerima pertolongan dan kasih Allah adalah dengan berdoa. Orang yang bergantung kepada Allah, bahkan sekalipun misalnya kehidupannya itu semua berjalan dengan baik, seharusnya manusia itu mempunyai kecenderungan untuk selalu hidup bergantung dengan Allah. Kenapa? Karena dari semula manusia itu diciptakan sedemikian rupa yang tidak bisa hidup tanpa Allah. Karena Allah saja yang punya hidup. Kita itu adalah yang diberi hidup oleh Allah. Allah saja yang memiliki hidup. Selain itu kita juga harus ingat bahwa Allah adalah Bapa buat roh jiwa kita, bukan buat tubuh kita. Kalau tubuh kita sudah tahu bahwa kita adalah anak dari orang tua kita yang melahirkan kita. Tapi kalau untuk roh jiwa itu adalah Allah Bapa, itu adalah Bapa buat roh jiwa kita. Nah, jadi roh jiwa kita ini juga yang punya hak untuk berdoa, hak untuk menerima kasih Allah, hak untuk menerima pertolongan Allah. Jadi dari sini kita sudah tahu, seharusnya kita tidak takut dengan penderitaan yang akan datang, seperti penyakit, kesulitan, masalah yang kita alami di dalam tubuh ini selama kita hidup di alam maut ini, Andri. Karena semakin kita banyak mengalami kesulitan ataupun juga masalah, semakin banyak juga kita menerima kasih Allah, pertolongannya Allah. Manusia harus percaya akan kasih Allah. Itulah iman. Karena manusia itu dilahirkan bersama Kristus dengan satu tujuan, menjadi milik Kristus dan menerima kasih Allah yang tidak terhingga seumur hidup. Oke, tadi kalau dikatakan kita tidak takut, seharusnya kita tidak takut penderitaan yang akan datang ya, seperti penyakit, masalah, kesulitan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kita tuh seharusnya tidak takut terhadap itu semua? Iya, begini Andri, kalau di alam maut ini kan sebenarnya tidak ada hidupnya Allah, tidak ada kemuliaan Allah, begitu ya. Karena itu Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Kita melihat di dalam tugas pelayanan Yesus bagaimana setan-setan diusir, bagaimana orang yang sakit itu mendapat kesembuhan, ya, yang buta, yang tuli, yang lumpuh, semua mendapat kesembuhan, semua mendapat hidupnya Allah, gitu. Jadi kalau ada orang yang sakit, dia itu sebenarnya kekurangan hidupnya Allah, Andri, ya. Karena itu syarat yang paling tinggi untuk bisa menerima kasihnya Allah itu adalah melalui penderitaan dan penyakit. Tadi Ibu Sri bilang kita orang Kristen jangan takut. Waktu kita mengalami aniaya atau penderitaan, justru waktu kita mengalami aniaya dan penderitaan itu, kita bisa menyatakan hidupnya Allah, bisa menerima hidupnya Allah dalam hidup kita. Ya, bukankah kita yang percaya Yesus, kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus, bukankah kita menerima nama Yesus? Ya, Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang setara dengan Tuhan Yesus. Selama-lamanya tinggal bersama dengan kita, begitu, menyatu dengan kita. Jadi waktu ada masalah, ya baik itu sakit, penyakit, atau setiap masalah yang berkaitan sama tubuh ini, ya, kita bisa menyatakan kasihnya Allah itu dalam hidup kita, begitu ya. Selama kita tetap tinggal di dalam Yesus, ya, kita merindukan sorga, merindukan kehidupan iman kita, rohani kita itu terpelihara, kita juga bisa melihat bagaimana kasih Allah itu memenuhi terus hidup kita, sehingga akhirnya sakit penyakit itu pun pergi dari kehidupan kita, setiap masalah itu pun pergi dalam kehidupan kita, begitu Andri. Karena kita adalah yang menerima nama Yesus, menjadi anak-anak Allah, kita juga yang menerima kasihnya Allah. Karena itu Ibu Sri mengatakan syarat yang paling tinggi waktu kita mendapat
kasih Allah secara penuh di alam maut ini atau di dunia ini adalah lewat penderitaan, sakit penyakit, aniaya. Waktu itu datang, kita bisa menyatakan hidupnya Allah dalam hidup kita. Oke ya, jadi itu yang dimaksud ya, bahwa kita orang percaya itu tidak takut lagi ya terhadap penderitaan karena kita telah memiliki nama Yesus dan memiliki kuasa nama Yesus itu. Oke, hard listener ya, kita akan lanjutkan lagi sesi berikutnya. Kami ingatkan terus untuk hard listener yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaan ya melalui SMS di 0898 3300 931 ya, sekali lagi 0898 3300 931 atau melalui WhatsApp kami di nomor yang sama. Juga hard listener bisa mengirimkan pertanyaan melalui email ke lotengmarkus@gmail.com ya. Juga hard listener yang ingin memiliki materi dari seri Gambar Kehendak Allah ini ya, dari seri yang kita sudah belajar dari seri 1 sampai seri yang kelima hari ini ya, hard listener juga bisa mengirimkan email dengan subjek nama dan spasi Gambar Kehendak Allah seri 1 sampai 5 ya. Oke hard listener, kita akan kembali lagi setelah pujian berikut ini. Berada di hatimu, melekat di jiwamu, selalu di pikiranmu, jadi biji matamu. Satu pun perkara, tak satu pun kuasa dapat menghalangimu untuk nyatakan cintamu. Kasihmu terindah dalam hidupku, Yesus. Tiada yang dapat pisahkanku dari kasihmu yang mulia, janjimu, Yesus. Segalanya rela kau tinggalkan demi diriku. Sebab itu ku cintakan selamanya, Yesus. Berada di hatimu, melekat di jiwamu, selalu di pikiranmu, jadi biji matamu. Tak satu pun perkara, tak satu pun kuasa dapat menghalangimu untuk nyatakan cintamu. Kasihmu terindah dalam hidupku, Yesus. Tiada yang dapat pisahkanku dari kasihmu yang
Ya, hari Senin kita kembali lagi di The Voice Return to the Bible ya. Kalau tadi Ibu Sri sudah menjelaskan bahwasanya bukan Allah yang menciptakan dosa ya, tapi iblislah yang memiliki benih dosa daripada awalnya ya, daripada mulanya. Jadi hari Senin kita perlu tahu ya bahwasanya dosa itu berasal dari si iblis atau si malaikat yang merosot itu. Oke, hari Senin kita masuk lagi ke topik yaitu hari ini mengenai manusia adalah objek kasih Allah ya. Nah, Pak Astan, ya, kalau kita tadi belajar bahwa manusia adalah objek kasih Allah dan kita tinggal menerima ya kasih Allah itu. Nah, bagaimana Pak Astan cara manusia itu menerima kasihnya? Iya, sebelum kita bahas sampai ke caranya ya, Iya. Andri. Jadi hard listener, selama 2 sesi sebelumnya kita tahu bahwa Allah itu sudah menetapkan ya, jauh sebelum penciptaan bahwa manusia itu juga nanti diciptakan serupa dengan gambar rupanya, yaitu anaknya ya. Terus yang tadi sudah dijelaskan bahwa Yesus anak Allah mau menerima sorga itu dengan rendah hati. Dia tidak mau setara masuk ke sorga dengan kedudukan yang setara, tapi dia mengambil jalan yang paling rendah, yang paling bawah ya, yang paling kotor, yaitu di alam maut ini gitu. Karena itu manusia diciptakan di alam maut ini ya. Allah sudah menetapkan itu, dan juga Allah juga sudah memutuskan bahwa manusia itu juga nanti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus anaknya di sorga. Karena itu adalah hak kita ya sebagai manusia untuk menerima kasih Allah itu, Andri. Ya. Itulah yang disebut dengan kasih karunia begitu. Ya, karena itu kasih karunia itu artinya apa? Keselamatan itu bukan dengan usaha manusia. Keselamatan itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan atau menggenapi tugas pekerjaannya selama di bumi ini, di alam maut ini ya. Yesus sudah masuk ke sorga ya. Dia sudah memakai manusia sebagai jalannya untuk dia bisa menggenapi pekerjaan Allah di alam maut ini ya. Bagaimana dia menerima sorga, bagaimana dia membinasakan perbuatan iblis, dan manusia yang dipakai juga diberikan kesempatan, diberikan kasih karunia ya, ditebus di kayu salib ya. Tuhan Yesus menebus manusia di kayu salib, mencurahkan darah. Nah, bagian kita adalah kita itu tahu bahwa kita memiliki hak untuk mendapat keselamatan itu ya. Yesus diberikan kepada kita sebagai kasih karunia begitu. Nah, terus habis itu bagaimana kewajiban kita sebagai orang percaya? Harus tetap tinggal di dalam Yesus begitu, Andri. Jadi bagaimana caranya untuk kita itu bisa menerima kasih Allah? Percaya Yesus. Percaya Yesus. Karena Yesus adalah keselamatan. Yesus adalah keselamatan untuk semua bangsa begitu. Ya, di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, maka Ia mengambilkan anaknya yang tunggal supaya bagi mereka yang percaya, ya, mereka akan memperoleh hidup kekal, tidak binasa begitu. Jadi dengan kita percaya Yesus, kita menerima keselamatan. Nah, lalu bagaimana supaya kita itu terus ada di dalam kasih-Nya Allah? Kita harus tetap tinggal di dalam Yesus, Andri. Ya, bagaimana kita supaya bisa menerima kasih Allah? Setelah percaya Yesus, ya, kita memberikan diri kita itu dibaptis. Apa yang terjadi di baptisan itu? Kita dipindahkan dari Adam pertama, ya, dipindahkan ke Adam akhir, yaitu Tuhan Yesus. Ya, waktu kita keluar dari air, kita itu sudah menjadi ciptaan yang baru. Lalu Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri, datang masuk ke dalam roh jiwa kita yang sebenarnya sudah dalam kondisi yang ciptaan baru yang tanpa dosa. Ya, Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam orang berdosa, tapi Roh Kudus hanya tinggal di dalam roh jiwa yang sudah menerima basuhan dari darah Yesus. Ya, disitulah Roh Kudus bersemayam ada di dalam roh jiwa kita sebagai orang percaya dan menjadikan tubuh kita ini sebagai bait Allah-Nya. Ya, dengan Roh Kudus datang membawa nama Yesus, maka kita menjadi anak-anak Allah. Nah, bagaimana untuk kita itu tetap ada di dalam Yesus? Tuhan Yesus mengatakan begini, apabila kamu mengasihi aku, maka kamu akan mentaati seluruh perintahku. Bukti kita mengasihi Allah adalah dengan mentaati firman-Nya, Andri. Ya, karena itu selain kita percaya Yesus, selama kita ada di dunia ini, ya, yang sementara ini, kita juga menerima perintah. Tuhan bilang, makanlah dagingku, minumlah darahku. Ya, daging Yesus itu apa? Firman.
Iya. Ya, darah Yesus itulah yang membuat kita itu terus dikuduskan, disucikan ya. Dengan firman kita juga semakin hari semakin kudus, semakin rohani, semakin ilahi, semakin mengenal Allah. Ya, waktu kita benar-benar tinggal di dalam Yesus, kita juga akan melihat pernyataan Allah dalam hidup kita, Andri. Roh Kudus akan menyaksikan iman yang ada dalam roh jiwa kita. Ya, kita akan mengalami icip-icip, Andri, apa yang ada di sorga sebenarnya. Di sorga itu kan penuh dengan kuasa Allah, penuh dengan hidup Allah, penuh dengan kemuliaan. Nah, waktu kita ada di alam maut ini, sekalipun di dunia ini, alam maut ini ya, yang ada hanya kegelapan, yang ada hanya dusta ya, iblis itu yang menjadi penguasa, tapi kita anak-anak Allah itu adalah yang menerima wibawa. Waktu kita taat akan perintahnya, kita juga bisa menyatakan kuasa Allah dalam hidup kita. Roh Kudus akan menyaksikan iman yang ada di dalam roh jiwa kita, Andri. Karena itu, waktu kita usir setan, setan itu pergi. Waktu kita tumpang tangan pada orang sakit, orang itu menjadi sembuh, Andri. Ya, bahkan kuasa seperti menghadik badai, memberikan badai menjadi berhenti, ya. Bagaimana orang-orang sakit itu menjadi sembuh, bagaimana air menjadi anggur, bagaimana membayar uang dari mulut ikan ya, Andri ya. Itu sebenarnya bukan untuk tubuh. Kita bisa melihat pernyataan kerajaan sorga dalam hidup kita. Karena itu Yesus bilang, kunci-kunci sorga itu udah diberikan kepada kamu. Begitu. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengalami kuasa Allah? Biarlah kita tetap tinggal di dalam Yesus. Bukti kita tinggal dalam Yesus itu adalah ketaatan kita akan firman. Begitu, Andri. Ya, jadi malam ini kita belajar bahwa manusia itu adalah objek kasih Allah. Bukan karena manusia itu jatuh dalam dosa, terus kujuk-kujuk nih ya, Allah turun dari sorga menolong manusia begitu. Bukan. Dari awal sebelum penciptaan sorga, sebelum penciptaan bumi, Allah sudah menetapkan akan menciptakan manusia di alam maut ini. Ya, alam maut ini adalah tempat yang gelap, tidak ada kemuliaan. Ya, tapi manusia yang sudah diciptakan, yang sudah menderita, ya, ada peperangan, aniaya, sakit penyakit, ya, manusia menderita. Tapi manusia juga diberikan posisi yang lebih tinggi daripada malaikat, Andri. Ya, manusia tinggal di rumah Bapa. Di Yohanes 14 ayat 2 dikatakan begini, Andri. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus ke sorga menyediakan tempat bagi kita, ya. 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, Yesus terus bekerja menyediakan tempat buat kita. Dan apabila aku telah pergi dari situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, di Ibrani 2 ayat 11 dikatakan, Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Kita itu adalah yang menjadi saudaranya Yesus. Yesus adalah yang sulung, ya. Bapaknya Yesus adalah bapak kita juga, Andre. Ya, Yesus 2000 tahun yang lalu bangkit dan selama 40 hari dia menyatakan diri kepada murid-muridnya. Waktu Yesus naik ke sorga disaksikan oleh 500 orang. Ya, terus 120 orang menerima janji Allah, menerima Roh Kudus, berkat yang terbesar bagi manusia. Dan itu terus sampai hari ini, sampai nanti Yesus datang kedua kali. Karena itu hati listener, kita harus bersyukur, ya. Kita boleh mengenal kebenaran ini, bahwa Allah itu sudah menetapkan manusia itu kelak tinggal bersama dengan Yesus di sorga. Kita manusia memiliki posisi sebagai anak, berbeda dengan malaikat, gitu. Ya, hard listener yang sudah percaya Yesus, menerima nama Yesus, nyatakanlah kuasa Allah itu dalam hidup saudara. Saudara sudah menerima nama Yesus. Roh Kudus datang dalam kehidupannya saudara. Saudara menerima nama Yesus, menerima wibawa Allah. Ya, syarat tertinggi untuk bisa menerima kasih Allah ada melalui penderitaan. Karena itu, hard listener dimanapun Anda berada, waktu Anda mengalami masalah, mengalami sakit penyakit, ingat, Tuhan bukan manusia. Tuhan itu selalu menepati janjinya. Ya, apabila hard listener yang sudah menerima nama Yesus, nyatakan kuasa Allah. Biarlah setiap penyakit, setiap kutuk, setiap penderitaan, saudara harus usir itu di dalam nama Yesus. Dan Allah akan menyatakan wibawanya, kuasanya dalam kehidupan saudara. Begitu, Andri. Haleluya. Ya, pendengar,
Dari sini kita sudah tahu ya bahwa manusia itu diciptakan, dipakai oleh Allah sesuai untuk rencana Allah. Ya. Itu sudah rencananya Allah, rancangannya Allah gitu. Tapi Allah juga tidak pernah melupakan manusia Iya. yang dipakai oleh Allah. Sekalipun manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Tapi Allah memang sudah tahu dari awal manusia itu sebenarnya hanyalah korban dari si iblis. Itu sebabnya Allah memberikan kepada kita manusia kasih karunia melalui Yesus. Jadi para pendengar hotline kekasih Tuhan dimanapun berada, percayalah Yesus. Terimalah kasih karunia Allah. Yesus adalah anak Allah. Dialah yang keluar dari pangkuan Bapa. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita yang diutus oleh Allah kepada kita. Jangan sia-siakan kasih anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kali dan memberi upah kepada mereka yang mengambil peranan sebagai hamba penderitaan, yaitu kita. Karena kita orang percaya yang dilahirkan bersama Kristus dengan satu tujuan, maka seharusnya kita menjadi miliknya dan menerima kasih Allah yang tidak terhingga seumur hidup kita. Amin. Amin. Ya, listener ya. Hari ini kita banyak belajar bahwa manusia adalah objek kasih Allah, ya, di mana Allah begitu mengasihi kita sehingga menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Jadi listener, jangan sia-siakan kesempatan ini ya di zaman anugerah ini, listener, untuk listener yang belum menerima nama Yesus sebagai anak Allah dan Tuhan dan juru selamat hidupnya, hari ini terimalah Yesus sebagai anak Allah, Tuhan dan juru selamat, dan juga memberi diri dibaptis, maka listener akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, untuk listener ya, orang-orang percaya yang mendengarkan program ini, sekali lagi terimalah kasih Allah ya, terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus ya, bertumbuh dalam iman dari anak-anak, pemuda dan juga bapak-bapak. Dan juga listener ya, untuk setiap kita orang percaya juga jangan takut terhadap penderitaan ya, karena lewat penderitaan justru kita menyaksikan kuasa Allah dan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Oke, ya, listener, kita sudah sampai di penghujung acara ya pada malam hari ini. Jangan lupa minggu depan listener terus dengarkan The Voice ya, karena kita akan masuk ke sesi yang ke-6 yaitu Adam dan Nephilim ya. Oke, demikianlah sharing kita pada malam hari ini ya, bahwasanya adalah manusia adalah objek kasih Allah. Terima kasih untuk pelayanannya Pak Astan dan Ibu Sri ya. Sekali lagi listener, kami terus ingatkan untuk listener yang ingin bertanya ya, bisa mengirimkan pertanyaan lewat SMS di 089833000931. Sekali lagi 089833000931 ya, atau melalui WhatsApp kami di nomor yang sama, juga bisa melalui email. Kirimkan pertanyaan melalui email di lotengmarkus@gmail.com. Juga untuk listener yang ingin memiliki materi ya, materi siaran kami tentang gambar kehendak Allah dari seri pertama sampai seri kelima yang pada malam hari ini, bisa mengirimkan email dengan subjek nama spasi gambar kehendak Allah seri 1 sampai ke 5. Ya, listener, terus dengarkan The Voice Return to the Bible setiap hari Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di radio kesayangan kita 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station. Saya Andri Pangestu undur diri, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Heart listener yang dikasihi Tuhan, demikian tadi sudah kita dengarkan dialog dan firman bersama Yayasan Genia Sunesis. Semoga menjadi berkat bagi Anda dan keluarga. Kita jumpa kembali pada Kamis mendatang, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tuhan memberkati.